Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ke-12 atau pelajaran yang terakhir dalam triwulan yang pertama tahun 2023 yang bertajuk Pahala Kesetiaan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran sekolah sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi tajuk pelajaran sekolah sabat kita, Pahala Kesetiaan. Untuk mempelajari pelajaran sekolah sabat kita pada minggu ini, kita akan membaca ayat-ayat Alkitab seperti yang ada di screen Anda. Ayat hafalan Matius 25 ayat 21 mengatakan, "Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Minggu lalu kita telah belajar bahwa kita perlu percaya kepada Tuhan, bukan meletakkan kepercayaan dan cinta kita kepada uang. Kehidupan dan kekayaan tidak kekal selama-lamanya. Harta benda kita akan diserahkan kepada orang lain. Apabila kita mengakui semua bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya dan hidup untuk kemuliaannya, kita meletakkan pikiran kita pada yang tidak kelihatan, yang kekal. Dengan melabur dalam pekerjaan Tuhan, kita meninggalkan warisan iman. Minggu ini, kita akan mengetahui pahala yang kita perolehi jika kita setia kepada Tuhan. Apa yang dijanjikan kepada kita melalui Kristus selepas kedatangan kedua dan lencongan yang mengerikan apabila dosa ini diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Untuk memahami pelajaran sekolah sabat kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di screen. Pendahuluan sekolah sabat. Walaupun kita tidak pernah dapat memperoleh keselamatan melalui usaha kita sendiri, namun Alkitab menggunakan pahala akan datang sebagai motivasi untuk hidup setia selaku penerima rahmat Tuhan yang tidak layak. Karena pada akhirnya, apa saja yang kita terima adalah senantiasa dan hanya dari kasih karunia Tuhan. Jadi pertanyaan, bagaimana itu terjadi dalam hidup kita? Apabila kita menerima keselamatan yang dimenangi Yesus di kayu salib, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disediakan Tuhan sebelumnya, supaya kita berjalan di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Setiap orang akan menerima upahnya sendiri sesuai dengan jerih payahnya sendiri. 1 Korintus 3:8. Jika Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemahuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, maka mengapa Tuhan atau mengapa Dia harus memberi ganjaran kepada kita? Sebaliknya, apakah ganjaran yang menanti kita itu? Kita ke tajuk yang pertama, yaitu ganjaran untuk kesetiaan. Yang menjadi pertanyaan, apa ganjaran untuk kesetiaan yang kita tunjukkan kepada Tuhan atau kepada perintahnya? Wahyu 22:12 katakan, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Ingatlah, aku akan datang dengan segera dan ganjaranku bersamaku, supaya setiap orang mendapat balasan setimpal dengan perbuatannya. Wahyu 22:12. Nah, pertanyaan saudara, siapakah yang akan menerima upah mereka daripada Yesus apabila Dia kembali atau Yesus kembali? Kita lihat di screen saudara. Orang yang akan menerima upah itu adalah orang yang benar. Mazmur 58 ayat 11. Kedua, mereka yang menabur kebenaran, Amsal 11. Mereka yang dianiaya karena iman mereka, Matius 5. Mereka yang mengasihi musuhnya, Lukas 6:35. Mereka yang mempunyai keyakinan, Ibrani 10. Mereka yang mencari Dia, Ibrani 11.
para nabi orang kudus, mereka yang takut namanya. Wahyu 11. Inilah golongan yang akan menerima ganjaran atau pahala bila mana Yesus datang kedua kali nanti. Ganjaran akan berkadar dengan kerja setiap orang. 1 Korintus 3:8. Nah, adakah itu bermakna kita diselamatkan oleh perbuatan kita? Sama sekali tidak. Keselamatan adalah anugerah yang semua orang boleh terima, tidak mengambil kira perbuatan mereka. Titus 3:5. Setiap orang yang diselamatkan akan menerima mahkota mereka, ganjaran yang setimpal. 2 Timotius 4:8. Tajuk yang kedua, hidup kekal. Yang menjadi pertanyaan, apalagi ganjaran kepada mereka yang setia kepada Tuhan atau kepada perintahnya? Roma 6:23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apakah yang kita layak sebenarnya? Apakah ganjaran atau upah kita? Jawabannya adalah hanya kematian. Apakah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai hadiah? Jawabannya adalah hidup kekal. Roma 6:23. Ini adalah ganjaran yang tidak seharusnya. Nasib yang sama sekali berbeza dengan yang kita layak. Setiap orang boleh menerima ganjaran ini jika mereka menerimanya dengan iman. Yohanes 3:16. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kematian dan kebangkitan Yesus menjamin kehidupan kekal kita. Roma 6:3-4. Tetapi kita mesti menunggu sehingga kedatangannya yang kedua untuk menerima ganjaran ini. Yohanes 14:3. Tajuk yang ketiga, Yerusalem baru. Bagaimana ganjaran sorga atau Yerusalem baru itu menjadi bahagian Anda dan saya? Firman Tuhan dalam Wahyu 22:4 katakan, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Mereka yang percaya sebelum kita mengharapkan Tuhan akan memberikan mereka atau mereka akan mendapat sebuah kota. Apa kota tersebut? Kita mempunyai harapan yang sama untuk tinggal di kota Yerusalem baru. Kota untuk semua bangsa berjalan dalam cahayanya. Wahyu 21:24. Nah, apakah yang akan kita temui di Yerusalem baru itu atau sorga itu? Kita lihat di screen saudara. Kita akan melihat tangan kasih Tuhan akan menghapus air mata kita. Rasa sakit dan kematian tidak akan ada lagi. Wahyu 21:4. Taman Eden, tempat kita akan menyentuh, menggapai, mencapai, dan makan dari pohon kehidupan. Kejadian 3:22, Wahyu 22:2. Apalagi yang kita temui di sorga, Yerusalem baru? Yesus. Kita akan melihat dia muka dengan muka nanti. Wahyu 22:4. Tajuk yang keempat, menyelesaikan perhitungan. Yang menjadi pertanyaan, apa maksud menyelesaikan perhitungan ini sebagai seorang pengurus yang diamanahkan oleh Tuhan? Apa sikap yang perlu ada sebagai seorang pengurus atau penatalayan? Matius 25:15 katakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Perumpamaan tentang talenta berkaitan dengan cara kita mengurus apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam konteks akhir zaman, Matius 25:14-30. Kita mesti menguruskan bakat semula jadi kita. Karunia yang diberikan Roh Kudus dalam diri kita. Dan segala yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dia memberi kita seberapa banyak yang kita mampu. Setiap orang bertanggung jawab ke atas kurnia dan sumber yang telah diberikan kepada mereka. Tidak kira berapa banyak, ganjarannya pasti berbaloi. Matius 25:23. Kita ke tajuk yang terakhir, yaitu tajuk yang kelima, mata tertuju kepada hadiah. Yang menjadi pertanyaan, sebagai penatalayan Tuhan, apa motivasi kita untuk mendapatkan hadiah? Apa sikap yang perlu dipraktikkan untuk mendapatkan hadiah yang kekal itu atau ganjaran yang kekal itu?
Roma 8 ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus melalui banyak masalah karena kesetiaannya kepada Yesus. Kita mungkin tidak perlu melaluinya, tetapi kita tidak dijanjikan satu kehidupan yang mudah. 2 Timotius 3 ayat 12. Nampaknya saudara, Paulus tidak menjalani kehidupan yang makmur. Apakah yang dikatakan oleh Alkitab tentang kehidupan yang makmur dan bahagia? 1 Timotius 6 ayat 6 hingga 12. Kita lihat di sekeliling saudara. Ini bukan tentang memiliki banyak harta. Ini tentang memiliki apa yang Anda perlukan saat Anda memerlukannya. Ini tentang berpegang teguh pada janji Tuhan. Ini tentang bersyukur kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saudara, apabila Yesus datang kembali, kita akan menerima ganjaran setimpal karena telah menguruskan apa yang menjadi milik Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 6 hingga 8. Pena Inspirasi juga menjelaskan, apakah anggota-anggota menyadari bahwa segala sesuatu yang telah diberikan kepada mereka harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemuliaan Allah? Tuhan tetap menyimpan catatan yang teliti mengenai tiap-tiap orang di atas dunia ini. Dan apabila hari perhitungan itu tiba, penetalayan yang setia tidak mengambil keuntungan bagi dirinya. Persetujuan Tuhan diterima hampir dengan kejutan, sangat tidak terduga. Tetapi Kristus berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan, Tuhan menjanjikan umatnya ganjaran duniawi dan yang kekal. Sesuai dengan perbuatan mereka, ganjaran sedemikian memberikan kita motivasi yang kuat untuk setia. Mereka yang dibenarkan oleh iman kepada Kristus menerima hidup yang kekal, terlepas daripada sebarang perbuatan yang mereka lakukan. Walau bagaimanapun, kasih karunia menjadikan kita ciptaan baru dalam Kristus, dibentuk kepada perbuatan baik. Artinya, semua perbuatan baik adalah buah iman yang Tuhan berikan. Dan kerja-kerja keselamatan sebenarnya dilakukan oleh Tuhan sendiri. Penetalanan ada dalam berkat material dan rohani. Karena segala sesuatu datang daripadamu dan daripadamu kami telah memberikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 14. Termasuklah kepatuhan kepada keselamatan. Semua orang yang setia dalam menggunakan masa, kurnia tubuh, dan harta benda mereka adalah berhutang kepada anugerah Tuhan. Karena mereka adalah alat yang rela digerakkan oleh kasih-Nya. Akhirnya, pahala yang diperlukan bagi orang yang ditebus untuk memperoleh ganjaran kekal adalah milik Tuhan, yang bekerja semuanya dalam semua orang. Kita boleh baca dalam 1 Korintus 12 dan juga Filipi 2 ayat 13. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga kita mendapat sesuatu dan menolong kita di dalam pelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.